Adik-adik GMI, Shalom, adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali memuji Tuhan. Kita mau sekolah minggu kembali, dan kakak harap adik-adik sudah berdiri semua di depan TV ataupun di depan handphone yang masing-masing ya. Bila perlu, kalau ada orang tuanya, kakak, abang, siapapun yang ada di rumah boleh diajak ya untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu. Oke, kakak harap adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, dan kakak undang adik-adik untuk berdiri supaya kita tetap bersukacita memuji Tuhan. Kita angkat pujian, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti daun melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi, lebih semangat. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti daun melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Versi Indianya. जब यीशु मेरे गमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे गमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Oke adik-adik, terima kasih untuk sukacitanya di pagi hari ini. Nah, hari ini kita masih ibadah online di rumah masing-masing ya adik-adik. Dan kakak harap walaupun kita ibadah online, adik-adik tidak berkurang sukacitanya dalam memuji Tuhan. Oke, kakak mengundang adik-adik untuk mengatakan respon syukur adik-adik karena sampai hari ini kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Benar ya adik-adik, bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dan kakak berharap adik-adik masih dalam perlindungan Tuhan ya, bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Oke, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang adik-adik untuk duduk kembali. Adik-adik yang manis, kita siapkan hati, kita angkat puji
pujian Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Kita siapkan hati ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena ada Engkau Tuhan bagi kami. Engkau akan menolong kami untuk mengerti tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang mengajari kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang 1 dan sampai ayat yang ke-8. Anak-anak pasti ingat nggak cerita tentang Elizabeth dan Zakaria? Masih ingat kan mereka memiliki seorang anak? Ketika mereka sudah tua, usianya tua, mereka memiliki anak yang bernama Yohanes. Ternyata dalam perjalanan waktu Yohanes makin besar dan dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang luar biasanya Yohanes ini menceritakan tentang Yesus dan dia berkata kepada banyak orang, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis supaya Allah mengampuni engkau. Dan Yohanes melakukannya terus-menerus hingga banyak orang yang datang kepada dia. Orang bertanya kepada dia, "Hei, apakah kamu Mesias yang diutus oleh Tuhan itu?" Ada lagi bertanya kepada dia, "Hei, apakah kamu Mesias yang diutus itu?" Dan Yohanes tetap berkata, "Bukan, aku bukan Mesias. Aku hanyalah utusan yang mendahului. Tapi Yesuslah yang Mesias, bukan Yohanes." Yohanes menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menceritakan tentang Yesus. Maka dia berkata, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yohanes tidak menyombongkan dirinya. Padahal waktu itu ada banyak orang yang mengeluh-elukan dia atau yang berkata bahwa dialah Mesias. Tetapi Yohanes tidak mengambil kesempatan itu. Dia tetap berkata bahwa bukan dia Mesias. Dia hanya menceritakan tentang Yesus dan dia membaptis dengan air, tapi Yesus nanti akan membaptis dengan Roh Kudus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ada kalanya kita memiliki kesempatan untuk sombong, untuk bermegah diri. Tetapi dari Yohanes ini, dari Bapak Yohanes ini kita belajar bahwa dia tetap merendahkan dirinya. Dia tetap merendahkan hatinya. Dia tetap menceritakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Mungkin hari ini juga kita menyadari bahwa anak-anak harus menceritakan tentang Yesus, yaitu Yesus yang sudah menjadi manusia, bahkan nanti dia mau mati tersalib untuk kita, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang dia pergi ke surga menyiapkan surga buat kita, dan dia memberikan Roh Kudus buat kita. Beritakanlah nama itu, sampaikanlah kepada semua orang seperti apa yang dilakukan Yohanes. Dia memberitakan nama Yesus, dia memberitakan, sekalipun Alkitab juga berkata bahwa ada juga orang yang tidak menyukai Yohanes, sekalipun dia memberitakan kabar baik, ada juga orang yang tidak menyukai dia, hingga Raja Herodes membawa dia ke penjara oleh karena Yohanes pernah menasehati Raja Herodes. Raja Herodes tersinggung, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, bukan berarti orang semua senang dengan kita. Ada juga orang yang tidak senang dengan kita. Tapi yang pasti adalah bukan kita memikirkan orang yang tidak senang dengan kita, tapi bagaimana kita memikirkan apa yang Tuhan senangkan untuk kita lakukan. Nah, sekalipun kita di rumah saja, mungkin sulit bertemu dengan teman-teman ya hari ini ya, mungkin juga beberapa waktu ke depan, mungkin sulit kita bertemu dengan teman-teman. Tapi bagaimana caranya berita kita memberitakan nama Yesus? Oh, mungkin juga kita bisa menceritakan melalui teman-teman yang bisa melalui video bisa disampaikan. Atau juga menyampaikan mungkin melalui telepon, video call kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Atau juga mungkin berdoa, mendukung para hamba-hamba Tuhan yang terus menyampaikan berita Injil. Anak-anak masih ingat dengan Om Happy Maradia yang terus kita doakan di mana? Masih ingat? Oh iya betul, di India Utara. Hambanya ini, Pak Happy Maradia bersama dengan Ibu Deborah dan adik kita Siska, kakak kita Siska, menyampaikan berita Injil kepada orang-orang India. Tetap ya, jangan lupa mendukung Om Happy. Atau mungkin anak-anak udah lama ya nggak memberikan persembahan untuk misi, boleh tuh ada uang-uang jajannya disisihkan untuk mendukung Om Happy di India Utara, sehingga Tuhan senang dengan apa yang kita buat. Terpujilah Tuhan kita, terus beritakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, di dalam Kristus Yesus Engkau sudah menjadikan kami sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami tetap taat dan melakukan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa di surga, tolonglah dan pimpinlah kami. Dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.